Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryansyah, saya di kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis apakah dalam kasus yang telah kalian tonton termasuk dalam bentuk restoratif justice. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu restoratif justice. Restoratif justice atau keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pada penyelesaian tindak pidana melalui proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak yang telah terkait, termasuk keluarga pelaku dan korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utama dari restoratif justice adalah untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Ini dilakukan dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembangkan pola hubungan baik dalam masyarakat. Prinsip dasar restoratif justice meliputi pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi, perdamaian, pelaku yang melakukan kerja sosial, dan kesepakatan lain yang dapat memperbaiki kerugian sosial. Dalam pelaksanaan restoratif justice, pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan atau restorasi. Masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. Pendekatan ini tidak hanya mencari penyelesaian hukum, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan psikologis yang terkait dengan tindak pidana. Restoratif justice telah diadopsi dalam berbagai bentuk di banyak negara sebagai alternatif atau pelengkap terhadap sistem peradilan pidana tradisional yang seringkali berfokus pada hukuman daripada pemulihan. Dengan demikian, restoratif justice menawarkan cara yang lebih holistik dan manusiawi dalam menangani kejahatan dan konflik sosial. Dalam kasus tragis di Madura, di mana seseorang terduga pelaku pencurian motor dibakar hidup-hidup oleh massa, tindakan tersebut jelas bukan representasi dari restoratif justice. Restoratif justice adalah pendekatan penyelesaian konflik yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban serta memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan. Pendekatan ini melibatkan dialog dan mediasi antara semua pihak yang terdampak, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, untuk mencari resolusi yang memuaskan semua pihak dan mempromosikan pemulihan. Dari perspektif sosiologi hukum, restoratif justice menekankan pada pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat, bukan pembalasan atau hukuman yang keras. Pendekatan ini berusaha untuk mengatasi akar masalah yang menyebabkan kejahatan dan membangun kembali kepercayaan dalam komunitas. Tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Madura
di mana massa mengambil tindakan ekstrim tanpa proses hukum yang adil, adalah contoh dari kegagalan sistem keadilan yang mungkin telah membuat masyarakat merasa perlu mengambil tindakan sendiri. Tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Madura, di mana massa membakar seorang individu yang diduga pelaku pencurian motor, adalah bentuk ekstrim dari keadilan retributif yang dilakukan oleh masyarakat, bukan sistem peradilan formal. Ini mencerminkan kegagalan dalam sistem keadilan yang mungkin dirasakan oleh masyarakat, sehingga mereka merasa perlu mengambil tindakan sendiri. Pembakaran pelaku pencurian motor di Madura menunjukkan kebutuhan untuk pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang alternatif penyelesaian konflik yang lebih adil dan manusiawi, serta pentingnya sistem keadilan yang responsif dan dapat diakses oleh semua anggota masyarakat. Restoratif justice menawarkan kerangka kerja yang bisa digunakan untuk membangun sistem keadilan yang lebih inklusif dan efektif dalam mencegah tindakan main hakim sendiri dan mempromosikan pemulihan bagi semua pihak yang terdampak. Analisis sosiologi hukum terhadap kasus ini menunjukkan bahwa adanya ketidakpercayaan terhadap sistem keadilan formal yang mungkin dirasakan tidak efektif dalam menangani kejahatan atau memberikan hukum yang memadai. Ini dapat menciptakan lingkungan di mana masyarakat merasa perlu untuk mengambil tindakan sendiri untuk memberikan keadilan. Namun, tindakan seperti ini sering kali melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum yang adil, dan dapat menyebabkan siklus kekerasan dan ketidakadilan yang lebih luas. Restoratif justice sebaliknya akan mencari solusi yang memungkinkan pelaku untuk memahami dampak tindakannya, meminta maaf, dan memberikan kompensasi kepada korban. Ini juga akan melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan, memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa mengorbankan hak asasi manusia dan martabat individu. Dalam kasus Madura, pendekatan restoratif justice mungkin akan melibatkan penegakan hukum yang adil dan proses mediasi yang memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dalam cara yang konstruktif dan pemulihan. Baik, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.